Tidak lama kemudian, ada lebih dari 20 botol di ruang tamu keluarga Zhao Yanzi. Zhao Guang dan Zhao Hongyu tidak dapat mempercayai mata mereka saat melihat botol berwarna-warni itu dalam cahaya. Ini, apa semuanya berasal dari Istana Sembilan Naga? Zhao Hongyu yang biasanya tenang, tetapi suaranya sedikit bergetar saat dia bertanya dengan ringan. Ya, kita bisa mendapatkan lebih banyak, tetapi kami kehabisan waktu, kata Hao Ren. 23 botol. Zhao Guang sedikit takjub juga. Dia mengangkat sebuah botol dengan acak dan mengeluarkan sebuah piring kecil. Kemudian, dia membuka botol itu dan menuangkan pil-pil eliksir keluar dari sana. Pluk-pluk. Lebih dari 10 pil-pil eliksir kuno jatuh ke piring, berputar-putar. Ruang tamu yang luas itu langsung dipenuhi dengan aroma mereka. Hao Ren merasakan gelombang energi setelah mencium aroma ini. Intisari naga di dalam dirinya tiba-tiba membuka 12 bukaan. Aromanya sendiri sangat luar biasa. Jika dia menelan satu, dia mungkin akan menerobos level Li atau bahkan level Zen. Dalam legenda, pil abadi dari Ibunda Ratu Barat dapat membantu manusia biasa untuk memperoleh tingkat kekuasaan. Aku merasa pusing, Bu. Zhao Yanzi berteriak. Aroma itu dapat membantu meningkatkan kultivasi Hao Ren, tetapi terlalu berat baginya. Zhao Guang dan Zhao Hongyu saling bertatapan, tertegun. Karena mereka menyadari ada pil eliksir kuno dalam botol-botol indah ini, mereka bergegas meletakkan pil-pil eliksir kembali ke dalam botol. Akan menimbulkan masalah jika pil eliksir menyebabkan fenomena alam. Ini pertama kalinya Zhao Yanzi melihat orang tuanya panik seperti ini. Dia berkedip dan bertanya, pil-pil eliksir ini sekuat itu, Bu? Satu botol sama dengan harta kuno. Dengan kata lain, kalian membawa kembali 23 harta kuno. Zhao Hongyu mencubit pipi Zhao Yanzi dan berkata dengan gembira. Zhao Yanzi terlihat senang dengan jawaban Zhao Hongyu. Bu, sudah aku bilang kita akan mendapatkan banyak harta. Jika bukan karena keterbatasan waktu, kami akan memperoleh beberapa salinan teknik di Istana Basya. Apa? Kalian pergi ke Istana Basya? Rasa heran Zhao Hongyu tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Zhao Guang juga melihat Zhao Yanzi dengan terkejut, bertanya-tanya apa dia berbohong atau tidak. Benar. Pertama kali kami pergi ke Istana Yazi, tetapi tim yang lain sudah ada di sana. Jadi, kami pergi ke Istana Basya. Namun sangat sulit untuk memperoleh tekniknya. Jadi kami pergi ke Istana Suani dan memperoleh pil-pil ekisir, Hao Ren dan Zhao Yanzi menerangkan. Zhao Guang dan Zhao Hongyu tahu Zhao Yanzi tidak asal bicara karena Hao Ren menyetujuinya. Namun, mereka terlihat sama kagetnya seperti sebelumnya. Mereka tidak pernah mendengar ada orang yang melewati 3 istana-istana 9 naga dan keluar dengan 23 botol eliksir. Ada lebih dari 10 pil eliksir dalam setiap botol. Jika dijumlahkan ada ratusan pil-pil eliksir kuno yang bersinar. Ini karena putih kecil. Kita mungkin tidak bisa mencapai istana kecil pertama jika putih kecil tidak bisa terbang, kata Zhao Yanzi. Putih kecil, tanya Zhao Hongyu. Paman? Oh, siluman binatang milik Hao Ren, kata Zhao Yanzi. Kelihatannya dia menjadi terbiasa menyebut Hao Ren, Paman.
Dia memanggilnya dengan nama ini bahkan pada saat yang paling berbahaya saat mereka ditendang keluar dari Istana Sembilan Naga. Hao-Ren melepaskan Putih Kecil dari ruang dalam kalungnya. Ia harus belajar bersikap baik dan muncul dalam bentuknya yang lebih kecil di kota. Berubahlah, Putih Kecil. Zhao Yanzi mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Guk! Putih Kecil membuat suara kecil ketika ia berguling menjadi singa salju setinggi 1 meter. Putih Kecil, terbang. Zhao Yanzi menunjuk ke langit-langit. Tampaknya seolah-olah dia sudah menganggap Putih Kecil seperti binatang sirkus. Putih Kecil memahami Zhao Yanzi dan melompat. Tetapi Zhao Yanzi terkejut. Putih Kecil tidak terbang. Terbang, Putih Kecil. Zhao Yanzi menepuk pantatnya, khawatir. Aum, aum. Putih Kecil mencoba yang terbaik, tetapi ia tidak bisa naik ke udara. Cakar-cakarnya mengeluarkan percikan api dari waktu ke waktu karena telah mencapai batasnya. Aku tahu. Ada banyak esensi alam dalam Istana Sembilan Naga, jadi siluman binatang bisa mengeluarkan kekuatan bawaan mereka untuk digunakan. Namun, esensi alam tipis di luar, jadi tidak bisa menggunakan kekuatan bawaan. Zhao Guang melihat Putih Kecil dan berkata. Putih Kecil melihat Zhao Guang dan Hao-Ren saat ia terlihat malu dengan semua orang di sekitarnya. Mungkin ia merasa malu karena tidak bisa terbang. Setelah gagal memainkan karakter yang kuat, Putih Kecil berubah kembali ke ukurannya yang kecil dan mulai berguling-guling di lantai. Hao-Ren malu. Hei, tolong. Kamu itu singa raksasa. Simpan energi dan berhenti bertingkah lucu. Hao-Ren menempatkan Putih Kecil kembali ke ruang di kalungnya untuk menyelamatkannya dari rasa malu. Begitu Putih Kecil kembali ke ruang kosong, ia menggigit tombak Zheng Yitao dan mengguncangkannya untuk melampiaskan amarahnya. Harta Dharma Natal Zheng Yitao yang malang itu sekarang menjadi mainan untuk si Putih Kecil. Jangan memberitahu siapapun tentang pil eliksir. Zhao Guang meletakkan botol-botol itu dan berkata, aku akan berdiskusi dengan para tetua tentang bagaimana menggunakan pil eliksir ini. Lagi pula, ini semua adalah pil eliksir kuno, dan kami mungkin tidak dapat mengkonsumsinya secara langsung. Hao-Ren mengangguk. Itu seperti ketika Zhao Jiai dan para lelaki memakan kue yang dicampur dengan pil pengisian esensi yang dibuat oleh saudara kembar itu. Kekuatannya terlalu kuat, dan membuat mereka semua kena diare. Bahkan kultivator biasa bisa mati jika mereka tidak mampu menangani pil eliksir yang kuat. Tapi jangan khawatir, Ren. Kamu adalah pahlawan kali ini. Segera setelah kita mengetahui cara menggunakannya dengan benar, aku akan memberikan setengah dari mereka kembali kepadamu, lanjut Zhao Guang. Tidak apa-apa. Aku beruntung mendapatkan kesempatan untuk memasuki Istana Sembilan Naga. Lautan Timur berada dalam situasi kritis sekarang, dan para tetua membutuhkan pil eliksir lebih dariku. Aku masih level rendah, jadi perlu mengolah lebih banyak daripada menggunakan pil eliksir, kata Hao-Ren. Zhao Guang tidak bersikeras dan menyimpan botol-botol itu. Ikut aku ke loteng. Aku perlu membuat catatan terperinci tentang apa yang terjadi di Istana Sembilan Naga. Karena kau bisa masuk ke 3 istana kali ini, kita bisa memperbaiki catatan kita. Terutama untuk Istana Baxia, kita belum pernah mengetahui tentang teknik-teknik itu sebelumnya. Jelas Zhao Guang sangat tertarik dengan teknik-teknik kuno.
Oke. Hao Ren berdiri dan mengikuti Zhao Guang ke atas. Hao Ren mengeluarkan peta ketika mereka sampai di loteng di lantai 3. Dia menjelaskan apa yang mereka lakukan dalam 6 jam di dalam Istana 9 Naga secara rinci. Zhao Hongyu datang ke loteng setelah beberapa saat juga. Karena dia seorang arsitek, dia menambahkan ke peta Hao Ren dengan seperangkat penggaris istimewa dan pena khusus. Tidak ada perubahan yang diperlukan untuk Istana Utama Naga asal karena itu sama seperti sebelumnya. Istana Yazi adalah yang paling mudah ditemukan, jadi ada deskripsi yang sangat rinci tentang hal itu di peta. Salah satu kultivator dari Lautan Selatan pergi ke Istana Suani sebelumnya, dan Lautan Timur dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang itu. Namun, informasi itu agak tidak jelas. Ini pertama kalinya mereka mengetahui tentang Istana Basya. Ada monumen batu raksasa di dalam Istana Basya, dan itu adalah informasi yang sangat penting. Dari jam 5 sampai jam 7, Zhao Guang mencatat setiap detail saat Zhao Hongyu membuat penyesuaian yang akurat pada peta. Meskipun ini merupakan kejutan besar bagi mereka untuk mendapatkan lebih dari 20 botol pil elisir, sama pentingnya untuk mengumpulkan informasi berharga. Hal yang paling penting adalah Istana Naga yang lain berpikir Hao Ren dan Zhao Yanzi melarikan diri dan tidak pernah pergi ke istana lainnya setelah Istana Yazi. Dan itulah mengapa mereka kembali dengan tangan kosong. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Hao Ren dan Zhao Yanzi akan memperoleh lebih dari 20 botol pil eliksir, begitu juga informasi mengenai 3 istana. Sambil Hao Ren menerangkan semuanya secara rinci, Zhao Hongyu mengagumi perhatiannya pada detail. Hao Ren telah memikirkan untuk menghitung langkahnya untuk memperhitungkan jarak dari titik awal ke Istana Utama Naga asal. Dari situ, dia memperhitungkan perkiraan waktu perjalanan yang diperlukan. Tidak satu pun kultivator sebelumnya termasuk dirinya yang memikirkan ide brilian ini. Meski kultivasi Hao Ren tidak terlalu kuat pada saat ini, kepandaiannya pasti akan memungkinkan Lautan Timur menjadi makmur. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan yang kelihatannya lemah yang sedang dia olah memerlukannya untuk mengolah kelima elemen secara bersamaan. Namun ia mendemonstrasikan kekuatannya di Istana 9 Naga. Hao Ren tidak bergantung pada harta dharma tetapi esensi alamnya sendiri. Pedang energi hundunnya sangat mirip dengan kekuatan bawaan orang-orang di masa prasejarah. Kesulitan terbesar di Istana 9 Naga adalah bahwa para kultivator tidak bisa naik pedang atau menggunakan harta dharma. Bahkan kelima elemen itu sangat dikendalikan. Putih kecil dan gulungan pedang cahaya pemecah bayangannya mampu menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Zhao Hongyu meletakkan peta itu dan menatap Hao Ren. Karena dia melihat semakin lama semakin banyak potensinya, dia memuji penilaiannya sendiri dalam memilih menantu laki-lakinya. Tinggal di sini malam ini. Dia meletakkan peta di cincin suminya dan bertanya pada Hao Ren. Aku sebaiknya kembali ke sekolah. Tidak baik selalu menginap, jawab Hao Ren. Zhao Hongyu menghargai keputusan Hao Ren dan mengangguk kecil. Setelah Hao Ren keluar dari loteng, Zhao Hongyu berbalik pada Zhao Guang setelah diam beberapa saat. Apa yang kau pikirkan tentang Hao Ren? Dia bijaksana dan sabar dengan potensi yang besar. Zhao Guang mengkonfirmasi kemampuan Hao Ren. Aku selalu berpikir Ren tambahan yang bagus bagi Lautan Timur.
Dia mendapatkan lebih dari 20 botol pil eliksir untuk Lautan Timur di saat yang paling sulit. Bagaimanapun juga, masih ada harapan bagi Lautan Timur untuk pulih lagi, kata Zhao Hongyu. Kemampuan seseorang tidak harus tergantung pada betapa kuatnya dia, tergantung pada bagaimana dia mengatasi masalah dan berbagai relasi yang berbeda. Ada banyak kultivator di sekeliling Ren, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan membalikkan Lautan Timur. Namun, dia mampu mengkoordinasikan mereka dan memastikan semua relasinya baik. Itu adalah bakat, kata Zhao Guang dengan tenang. Zhao Hongyu tersenyum ringan. Kedengarannya Zikita tidak cukup baik untuknya. Hehe. Semoga dia dapat mengatur Tao kecil Zen juga. Hao-Ren kembali ke kamarnya di lantai 2 dan mengganti bajunya ke baju normal dari jubah. Dia khawatir telah membolos dari kelas sepanjang hari. Dia kemudian pergi ke kamar Zhao Yanzi. Setelah dia pelan-pelan membuka pintu, dia menemukan Zhao Yanzi sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya di meja. Setelah seharian bertualang, dia masih harus pergi ke sekolah seperti biasa besok. Dia mungkin mendengar pintu terbuka. Zhao Yanzi berbalik untuk menatap Hao-Ren dalam. Balutan piyamanya. Apa? Zhao Yanzi cemberut dan menatap Hao-Ren. Hao-Ren tertawa, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Apa? Zhao Yanzi menegakkan punggungnya dengan gugup. Pinggangmu cukup lembut, kata Hao-Ren. Zhao Yanzi tertegun, dan kemudian dia ingat Hao-Ren meletakkan tangannya di pinggangnya saat mereka menaiki putih kecil hari ini. Dia segera mengerutkan kening dan melemparkan bantal punggungnya ke Hao-Ren. Keparat. Hao-Ren cepat-cepat menutup pintu saat bantal melayang ke arahnya. Kemudian dia pergi dengan gembira. Terkadang, menyenangkan untuk mengganggunya. Saat Hao-Ren kembali ke asramanya, Youo Liren dan para pria bermain kartu dengan ribut. Zhao Jiai sudah kembali dari stadion, dan mereka sedang bersenang-senang. Ada apa? Kau tidak sekolah lagi hari ini? Zhao Jiai bertanya pada Hao-Ren. Aku pergi menyelesaikan beberapa masalah di luar sekolah. Hao-Ren menguap. Wah, kau sangat sibuk sekarang. Youo Liren berteriak sambil bermain kartu. Apa kalian melindungiku untuk kehadiran hari ini? Tanya Hao-Ren. Menutupimu? Kau tidak sekolah selama beberapa hari berturut-turut dan para guru telah mengingatmu. Bagaimana kami menutupimu? Teriak Youo Liren. Hao-Ren mengangkat bahu dan membawa baskomnya ke kamar mandi umum untuk mandi. Kemudian, dia pergi ke tempat tidur atasnya dan melakukan kultivasi sambil mendengarkan mereka bermain. Saat dia berada di tempat Zhao Yanzi, aroma pil eliksir membantunya membuka 12 bukaan di inti sari naga secara tiba-tiba. Namun, beberapa aroma telah berubah menjadi esensi alam dan masih di dalam dantiannya. Dia bisa memanfaatkan waktu ini dan perlahan-lahan mengkonsumsi esensi alam. Dia mengedarkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan lagi dan lagi di dalam tubuhnya saat gelombang pedang energi melewati meridiannya, menyerap semua esensi alam yang tertinggal. Esensi alami yang tersisa membuka lagi 2 bukaan, dan esensi alam menyatu dalam tubuhnya seperti gelombang air. Inti sari naga seperti mesin yang telah penuh diisi, mengendalikan esensi alam. Hao-Ren mengambil nafas dalam, merasa segar. Dia telah membuka 27 bukaan sejauh ini.
Dia telah melompat dari level Li tingkat rendah ke level Li tingkat menengah, semua karena aroma dari pil eliksir. Namun, Hao-Ren masih merasa tidak nyaman mengalami terobosan dengan menggunakan bantuan dari luar. Sehingga, dia mengedarkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan sebanyak 50 kali lagi untuk mengamankan tingkatnya dan memoles bukaan yang baru. Sulit untuk membayangkan bahwa lebih dari 300 bukaan bisa dibuat di inti sari naga yang kecil. Jika dia bisa, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki tingkat naga surgawi. Hao-Ren sedikit berpegangan pada jeruji besi tempat tidur, dan jeruji itu remuk rata. Hao-Ren sudah lebih kuat daripada orang-orang dengan kekuatan yang tidak biasa yang ada di TV sekarang. Jika Hao-Ren melepaskan pedang energi, dia bisa dengan mudah memotong jeruji besi seperti ini. Hao-Ren memperhatikan bahwa teman-temannya menyimpan kartu. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan berusaha menggosok jeruji besi kembali ke bentuk bulatnya sebelum menutup matanya untuk beristirahat. Mungkin sudah agak lama semenjak Hao-Ren bangun di asrama. Dia sedikit asing dengan perasaan sinar matahari masuk melalui tirai dan membangunkannya. Zhao Jiai yang ada di tempat tidur bawah sudah berpakaian. Kelihatannya dia hendak keluar untuk latihan pagi dengan tim basket. Hao-Ren melompat dari tempat tidur atas dengan mudah, mengeluarkan baskom dan handuknya. Aku ikut denganmu. Zhao Jiai melihat kepada Hao-Ren dengan terkejut dan mengangguk. Angin pagi sedikit dingin tetapi nyaman, dan Hao-Ren dan Zhao Jiai perlahan-lahan berjalan ke pintu depan. Tidak masalah jika dia ada di suku naga atau tidak, persahabatannya dengan teman-temannya tidak akan pernah berubah. Meski Zhao Jiai tidak tinggi, tubuhnya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya setelah berlatih beberapa lama. Kau akhir-akhir ini sibuk? Aku jarang melihatmu di sekolah sekarang, dan kau juga tidak sering bermalam di asrama juga. Zhao Jiai bertanya pada Hao-Ren sambil mereka berjalan. Zhao Jiai yang paling tua di asrama, dan dia juga yang paling peduli terhadap Hao-Ren dibanding yang lain. Aku sibuk dengan masalah keluarga, Hao-Ren menjawab. Apa semuanya oke? Zhao Jiai khawatir. Ya, hanya beberapa masalah sepele. Hao-Ren tidak ingin berbohong padanya, tetapi juga sulit menjelaskan suku naga pada manusia fana. Beritahu jika ada masalah. Aku pasti akan membantu baik masalah finansial atau yang lain. Zhao Jiai melihat pada Hao-Ren dengan tulus dan menepuk bahunya. Pada saat itu, Zhao Jiai merasakan bahu Hao-Ren sekeras batu. Tetapi dia meyakinkan dirinya. Itu hanya ilusi karena Hao-Ren tidak terlihat seperti orang kuat. Hao-Ren sedikit tersentuh. Dia memikirkan itu dan bertanya, omong-omong, kau telah berhari-hari berlatih sekarang. Ada pertandingan reguler minggu ini. Yah, pertandingan pertama minggu ini, kata Zhao Jiai. Semoga berhasil. Hao-Ren tersenyum kepadanya. Xie Wanjun, yang sangat kuat, sudah menunggu anggotanya di gerbang. Dia terkejut melihat Hao-Ren di sini. Hao-Ren hanya mengangguk padanya tanpa berbicara. Hao-Ren menghargai Xie Wanjun, yang hanya dia temui beberapa kali. Meskipun pria ini pergi ke Amerika, dia masih teliti pada detail dalam setiap pelatihan dan pertandingan. Jika Hao-Ren tidak memiliki tujuan yang lebih jauh, dia mungkin akan bergabung dengan tim basket dan mengikuti arahan Xie Wanjun.
Mereka akan berjuang untuk kejuaraan nasional bersama sebagai tim basket Universitas Lautan Timur. Hao Ren berjalan menuju jalan di luar kampus saat Zhao Jiai bergabung dengan tim di depan Xie Wanjun. Dia bangun pagi-pagi sekali untuk berlatih, namun dia tidak ingin melakukannya di kampus. Dia ingin berlari di jalan di luar kampus. Dia meregangkan tangan dan kakinya sebelum berlari menuju sebuah perempatan di depan. Xie Wanjun menyipitkan matanya, melihat Hao Ren dari belakang. Dia ingin merekrut Hao Ren, tetapi dia juga berpikir Hao Ren mungkin memiliki tujuan yang lebih besar. Dia tahu bahwa pria muda ini tidak sesederhana seperti yang terlihat. Boom! Hao Ren tiba-tiba mempercepat larinya setelah perempatan. Seorang pengemudi yang dilewati Hao Ren bertanya-tanya apa dia membayangkan. Dengan kecepatan itu, pasti seorang pelari Olimpiade. Dia melewati beberapa ratus kilometer hanya dalam beberapa detik. Saat dia berbalik untuk melihat kembali, Hao Ren sudah pergi jauh dari sudut itu. Sebagai seorang kultivator level Li, kekuatan fisik Hao Ren bisa lebih baik dari seorang pelari Olimpiade. Dia bisa dengan mudah mendapat tempat pertama dalam setiap acara pertandingan atletik. Alasan mengapa dia ingin olahraga pagi ini adalah kemarin dia telah membuka beberapa bukaan. Dia merasa sangat baik seolah-olah dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat gunung. Seperti yang Suhan katakan, menerobos level ketiga gulungan konsentrasi jiwa berarti membuka titik-titik akupuntur dalam tubuh manusia dan mencapai tingkat master seni bela diri. Hao Ren sekarang kultivator sebenarnya. Jika dahulu dia sudah berada di dunia kultivasi, dia akan menjadi seorang kultivator yang sudah dengan sukses memantapkan fondasinya. Hao Ren berlari kecil dan berlari cepat dari waktu ke waktu sepanjang jalan yang sunyi selama setengah jam sampai dia merasa sedikit lelah. Saat dia hendak berbalik, sebuah sosok yang familiar terlihat, datang ke arahnya. Suhan. Hao Ren berpikir dia salah melihat, jadi dia melihat lagi. Memang benar itu Suhan. Dia mengenakan seragam olahraga putih, dan rambutnya diikat ekor kuda. Langkahnya mantap dan berirama, dan ada sedikit semu merah di pipinya. Dia berlari ke arah Hao Ren di jalan yang dipagari pepohonan di sisinya. Suhan tidak terlihat kaget melihat Hao Ren. Dia meneruskan kecepatannya, dan lekuknya terlihat melalui pakaian olahraganya. Dibandingkan dengan sikapnya yang dingin sebelum ini, dia terlihat lebih ceria. Kau jogging juga? Dia mendekati dan bertanya lebih dahulu. Aku sedang sedikit olahraga. Kau jogging ke sekolah setiap hari. Hao Ren berbalik ke arahnya dan berlari bersamanya. Dia mengenakan pakaian biasa, jadi dia terlihat sedikit aneh di sebelah Suhan yang mengenakan pakaian olahraga. Ya, Suhan mengatur napasnya dan menjawab. Bahkan akan membutuhkan waktu dari komplek kota bunga ke sekolah dengan menggunakan mobil. Mungkin berlari ke sekolah setiap hari adalah sejenis kultivasi juga. Kultivasi setiap hari mungkin tidak membantumu memahami hukum alam. Berlari tiap pagi membantu hal itu, kata Suhan. Hao Ren mendesah diam-diam dan berpikir, dia benar-benar tidak bisa berbicara 3 kalimat penuh tanpa menyebutkan kultivasi. Sebagian besar orang tidak akan pernah menebak dia seorang kultivator di kota karena dia terlihat seperti wanita terhormat kerah putih yang energik dan sehat. Saat mereka jogging ke sekolah, sudah hampir waktunya bagi para mahasiswa untuk masuk ke kelas mereka.
Suhan biasanya akan pergi ke kantornya untuk mengganti baju dan mulai melakukan kultivasi, tetapi dia tiba-tiba ingin sesuatu untuk dimakan. Karena dia tidak memiliki kartu kafe pasca bayar, Hao-ren harus pergi bersamanya. Di mata orang lain, Suhan, si guru cantik, sedang makan pagi dengan muridnya. Hao-ren mengabaikan pandangan dan duduk di sebelah Suhan, mengunyah 2 bakpao kukus sayurnya dan minum 1 mangkuk susu kedelai. Kelihatannya kau membuat kemajuan akhir-akhir ini. Suhan mengunyah rotinya dengan anggun, menatap Hao-ren dengan mata cantiknya di bawah bulu mata panjangnya. Aku beruntung dapat membuka beberapa bukaan, Hao-ren menjawab. Meski teknisnya dia asisten Suhan, Hao-ren tidak mau memberitahu kepadanya tentang pil-pil eliksir. Pasti pertualangan yang luar biasa di Istana 9 Naga, bukan? Suhan menatap Hao-ren dan bertanya. Hao-ren tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seorang inspektur di wilayah Lautan Timur, dia pasti tahu tentang klan naga 4 lautan memasuki Istana 9 Naga untuk mencari harta. Begitulah. Tetapi aku tidak akan memberitahu detailnya, kata Hao-ren. Kelihatannya Suhan merasakan dia berlari di dekat sekolah, jadi dia sengaja menemuinya. Sebuah kesalahan besar memperlakukan Suhan sebagai wanita cantik biasa. Hao-ren tahu fakta itu lebih baik dari orang lain karena dia telah jatuh dalam perangkapnya beberapa kali sekarang. Baiklah. Aku tidak kesini untuk memperoleh informasi darimu. Suhan meliriknya sekilas. Tetapi, aku belum pernah ke Istana 9 Naga. Hao-ren melihat padanya, bertanya-tanya apa yang dia maksud. Sebagai master level Qian, dia bagian kecil dari klan Naga Lautan Timur sebelum dia memasuki sistem inspektur. Tidak mungkin dia bisa menjadi anggota inti dari klan dan memasuki Istana 9 Naga. Namun, master seperti dirinya pasti sangat tertarik dengan Istana 9 Naga. Hao-ren melihat padanya dan sudah bisa melihat alur yang telah dia rencanakan. Aku tidak boleh jatuh dalam perangkapnya kali ini, kata Hao-ren pada dirinya sambil makan setengah bakpao.